Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Proses pendidikan guru penggeraknya masih semangat kan? Alhamdulillah masih. Nikmati saja. Semua dinikmati, bahagia kan jadi ringan. Insya Allah siap. Mohon maaf ini ada tugas dari modul 3.1 terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Saya diminta untuk ya semacam wawancara gitu dengan Pak Wid selaku kepala sekolah di SMA Negeri 1 Batur. Mungkin ini butuh waktu ya sekitar 15 atau 20 menit ke depan. Boleh. Asal jangan sehari aja. Insyaallah gampang. Iya. Mungkin nanti ada beberapa pertanyaan yang mau saya sampaikan. Pak Wid berarti jadi kepala sekolah di sini hampir 1 tahun, ya? Ya, saya kepala sekolah di SMA Negeri 1 Batur itu TMT-nya 12 Juli, jadi ya 9 bulan lah kalau bayi ini baru mau lahiran gitu ya. Ya, jadi ya saya sendiri kalau nanti diskusi masalah pengambilan keputusan, saya sendiri ya masih dalam tahap belajar untuk mengambil keputusan yang saya kira dianggap baik gitu. Kebetulan juga dari guru penggerak ya Pak Wid? Ya, mantan alumnus. Tadi ya memang guru penggerak ini sebagai wadah kita untuk menambah pengetahuan kita supaya kita ya, kalau dulu kita kan teacher minded dari kita yang seolah-olah kita yang pusatnya apapun kebutuhan ya kita, tapi sekarang kita berbalik kan dengan pendidikan guru penggerak itu semua bersumber pada murid. Bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan murid sebaik mungkin supaya mereka ya bisa berkembang sesuai bakat mereka. Nah, yang untuk topik ini nanti yaitu pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan. Bisa kita mulai nih Pak Wid? Iya, mulai kita. Pertanyaan pertama Pak Wid, selama ini bagaimana Pak Wid dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, saya kira kalau kasus-kasus yang dilema etika sama bukan atau bujukan moral itu sesuatu yang sangat beda ya kelihatannya. Kalau memang dalam pengambilan keputusan untuk bujukan moral itu sedikit lebih mudah, karena kalau bujukan moral itu kan jelas pengambilan keputusan ada dua kemungkinan, dua nilai yang bertentangan tapi jelas. Yang satu benar, yang satu salah. Jadi kita baik ditinjau dari manapun, dari aturan, dari agama, biasanya kalau bujukan moral itu kan yang salah, tapi yang satu benar. Jadi keputusan kita, saya kira untuk keputusan semacam itu sedikit lebih ringan daripada kita memutuskan yang merupakan dilema etika. Karena dilema etika diidentifikasikan kan, kita mengidentifikasi itu bujukan moral sama itu dilema etika kan sebetulnya cukup mudah ya Pak. Karena tadi kalau bujukan moral itu satu baik satu buruk, kalau dilema etika itu memang dua nilai yang bertentangan tapi ada unsur kebenaran semua. Jadi saya mengidentifikasinya ya gitu, ini merupakan bujukan moral atau dilema etika. Oh ya, ini merupakan dilema etika kalau memang dua-duanya berdasar dan benar. Ya, tapi kalau bujukan moral ya jelas yang satu benar, yang satu salah gitu. Kalau Pak Getar menanyakan cara mengidentifikasinya ya itu jelas kalau bujukan itu ya nilai-nilai yang bertentangan itu tapi kedua-duanya mengandung unsur kebenaran dan kebaikan, itu dilema etika. Kalau bujukan moral kan satu baik satu enggak. Jadi kalau bujukan moral kan jelas salah, ada yang satunya salah gitu, jadi otomatis nggak mungkin dipilih, lebih mudah diidentifikasi gitu ya. Nah, terkait dengan dilema etika, kemudian bagaimana Pak Wid menjalankan pengambilan keputusan di sekolah? Ya,
Kalau bujukan moral jadi jelas ya, gampang gitu kan. Gampang. Tapi kalau dilema etika tentu saja Kak, saya dalam mengambil keputusan untuk kasus-kasus yang merupakan dilema etika, saya tentu saja yang pertama itu saya berpedoman pada aturan-aturan yang ada. Mana pedoman saya yang utama satu adalah hukum negara atau aturan-aturan yang digunakan, dan yang kedua adalah agama, dan berikutnya nanti moral, etika dan sebagainya. Itu dalam sebagai acuan saya, sebagai pedoman saya untuk mengambil keputusan yang merupakan dilema etika. Tentu saja pada akhirnya kita harus mempertimbangkan bahwa dilema etika itu mana yang mengandung kebaikan lebih banyak, kebermanfaatannya itu lebih banyak, dan mana yang resikonya lebih sedikit gitu ya. Jadi saya kira setiap pengambilan keputusan tujuan akhirnya adalah mengatasi masalah demi kebaikan sekolah kita. Tentu saja dalam yang utama adalah pelayanan untuk murid gitu. Nah, kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Pak Wid biasanya lakukan selama ini ketika menghadapi tadi ada kasus yang berkaitan dengan dilema etika? Ya, pertama tentu saja kita analisis dulu nilai-nilai yang bertentangan itu apa. Ya, nilai-nilai yang bertentangan itu tahap pertama kita. Terus kita sesuaikan, kita matchkan dengan aturan-aturan yang ada. Dengan aturan-aturan yang ada. Nanti nilai-nilai yang bertentangan itu kita analisis. Terus kalau yang ini itu aturannya gimana, kalau yang ini aturannya gimana, apakah bertentangan dengan aturan enggak. Yang kedua nanti kita lihat secara agama, secara adat istiadat setempat dan sebagainya. Kalau bisa kan mengambil keputusan itu kita jangan sampai kalau jangan membuat gaduh kalau istilah sekarang. Kalau Jawa kan ikannya kena tapi jangan keruh airnya. Gitu. Ya. Jadi itu dan akhirnya berbagai pertimbangan terakhir langkahnya itu kita harus menganalisis kira-kira akibatnya. Tentu akibat dari yang kita ambil keputusan itu banyak manfaatnya, resikonya sedikit, dan segala resiko pasti kita perhitungkan. Misalnya saya juga harus siap langkah-langkah, oh ini resikonya besar, ini resikonya besar. Kita tentu saja kita juga bisa mengambil keputusan yang merupakan jalan tengah. Jadi kita perlu menyediakan alternatif langkah-langkah tadi yang harus nilainya yang bertentangan kita analisis, kita ukur dengan nanti dengan aturan-aturan yang ada, norma agama, adat dan sebagainya yang berlaku di situ. Nanti akhirnya kita pertimbangkan kebermanfaatnya. Tapi kalau resikonya sama-sama besar dan ini tidak bisa ditabrak, ya kita mengambil jalan tengah. Ya. Untuk kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Pak Wid anggap efektif dalam mengambil keputusan tersebut tadi, Pak? Iya, tapi saya mengambil langkah-langkah semacam itu. Kalau dikatakan efektif dan tidak, itu akhirnya nanti bagaimana kita mengkomunikasikan dan menyampaikan ke audien yang nanti terkait dengan keputusan itu atau pihak-pihak yang terkait dengan keputusan itu. Kita komunikasikan agar nanti keputusan itu bisa dijalankan secara ikhlas dan sadar. Karena kita tentu saja keputusan itu kalau tidak kita komunikasikan kan kita cuma sepihak. Misalnya Pak Ketua spontan saya suruh Pak Ketua ke Wonosobo, ini keputusan ini dinas gitu. Tapi kalau kita komunikasikan, oh ini di Wonosobo karena ada ini Pak Ketua yang paling ini dan seterusnya, mungkin Pak Ketua akan lebih ikhlas untuk menjalankan keputusan itu gitu. Jadi saya anggap efektif itu kalau kita bisa mengkomunikasikan keputusan itu sehingga yang menjalankan itu bisa secara sadar dan ikhlas menjalankan keputusan yang kita ambil. Jadi dikomunikasikan dengan yang bersangkutan terkait dengan tadi misalnya ada tugas dan masalah-masalah
Ya, kalau keputusan menyangkut semua stakeholder yang ada ya kita komunikasikan. Misalnya kita sama dewan guru, sama tenaga kependidikan, orang tua, wali murid dan sebagainya kita komunikasikan supaya kita tidak ada kesenjangan antara pelaku yang nanti melaksanakan keputusan dengan yang pengambil keputusan itu. Setidaknya tidak ada mispersepsi, ya, tidak ada salah paham. Nah, ini selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut, tantangannya? Karena setiap mengambil keputusan untuk dilema etika itu kan pasti kalau dilema etika kan dua-duanya baik ya. Yeah. Dan pasti karena kita mengambil keputusan itu pilih salah satu, tentu saja ada yang dikorbankan. Tadi tantangannya ya Mas. Yeah. Tantangannya itu kita harus pandai-pandai menganalisis nilai-nilai yang bertentangan itu mana yang terbaik yang kita. Makanya saya untuk tantangan semacam itu kadang saya dalam pengambilan keputusan itu saya tidak sendiri, tapi saya didukung oleh rekan-rekan yang ada ini untuk kita berdiskusi supaya kita bisa mengambil keputusan terbaik. Jangan sampai nanti keputusan kita itu kadang di Indonesia Timur itu kan susah, subjektivitas itu sangat tinggi gitu. Jadi saya menghindari keputusan-keputusan yang bersifat subjektif. Jadi akhirnya kan nanti sebagai anak buah tantangannya merasa bahwa anak maupun semua stakeholder yang di sini itu diperlakukan adil. Jangan sampai saya mengambil keputusan, oh karena sama si A saya dekat, oh kok ini nggak berlaku untuk mereka, sementara ini berlaku untuk yang lainnya. Itu tantangannya supaya saya bersikap adil dan benar begitu. Jadi memang diambil untuk semuanya. Ya, kemaslahatan sekolah ini gitu. Terutama dalam memenuhi kebutuhan murid supaya mereka dapat berkembang sesuai dengan kodrat mereka. Nah, kemudian ketika ada jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus, apakah langsung diselesaikan saat itu atau mungkin punya jangka waktu target semacam oh ini harus selesai sekian hari, ini berapa minggu? Itu melihatnya seperti apa kalau Pak Wid? Ya, kalau saya memang nanti dalam dilema etika itu ada yang kalau mengatakan dilema etika itu ada kalau kasus itu ada yang ringan, berat, sedang dan seterusnya. Tentu saja saya tidak mentargetkan, baru dalam hati saya tetap ada target. Kalau kasus-kasus tertentu itu harus selesai, gitu. Harus selesai. Tapi saya tidak terpacu pada ukuran waktu harus selesai. Tapi seperti yang saya sampaikan tadi, bagaimana keputusan saya itu bisa efektif, baik dan tepat. Itu yang lebih saya utamakan. Tentu saja kalau misalnya kasus-kasus dilema etika yang ringan gitu ya kita bisa selesaikan saat itu juga. Tapi yang sedang mungkin perlu waktu atau saya perlu diskusi sama beberapa rekan yang di sini. Atau kalau yang berat mungkin saya perlu diskusi lebih banyak orang untuk supaya mengambil keputusan yang lebih tepat. Jadi kalau Pak Ketor menanyakan target waktu, saya fleksibel tapi sesuai dengan kebutuhan. Jadi tapi utamanya saya tidak ke target waktu tapi efektivitas dari pengambilan keputusan tersebut. Jadi mungkin dilihat dulu seberapa besar kasusnya gitu. Akibatnya yang ditimbulkan dengan keputusan itu. Ketika mungkin membutuhkan atau itu pengaruhnya orang banyak, otomatis mungkin akan membutuhkan waktu yang lebih banyak. Kemudian jadi lebih ke hasil akhirnya, yang penting nanti hasil akhirnya harapannya bisa memuaskan banyak pihak. Nah, adakah seseorang atau faktor apa saja yang selama ini mungkin bisa mempermudah atau membantu Pak Wid dalam pengambilan keputusan tadi, Pak? Jelas faktor mempermudah itu kalau kita dulu belajar ya Pak Ketor ya, belajar di guru penggerak, memang kita
yang mempermudah itu kalau kita bisa berkolaborasi gitu. Jadi saya di sini saya sangat bermanfaat. Masalahnya di sini baik guru, karyawan maupun siapapun itu sangat kooperatif untuk berkolaborasi. Jadi saya itu kalau saya misalnya pengambilan keputusan itu mentok gitu ya, mentok, saya di situ ada ada guru-guru senior, ada guru junior, tergantung kebutuhan nanti keputusan seperti apa. Mungkin kalau menyangkut IT saya bisa berbicara dulu guru-guru yang lebih muda, yang nanti kalau masalah kebijakan yang harus diambil itu mungkin yang ini. Tapi yang jelas saya sangat terbantu dengan keadaan di sini yang semua terbuka, semua kooperatif untuk diajak berdiskusi dalam pengambilan keputusan yang terbaik. Jadi seperti dulu yang saya pelajari, memang akhirnya yang namanya kolaborasi itu memperingan kita. Dan kebetulan di sini sangat kooperatif untuk diajak berkolaborasi. Jadi yang memperingan saya itu yaitu ada yang diajak berkolaborasi, baik itu guru maupun karyawan semuanya mudah. Ya tentu saja kalau ada yang mempermudah, tentu saja ya ada hambatan-hambatan, tapi selama ini masih bisa diatasi lah. Ya. Jadi masih lancar lah ya, Pak. Ini pertanyaan terakhir Pak Wit. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Pak Wit petik dari pengalaman Pak Wit ketika mengambil keputusan terkait dengan masalah-masalah yang mengandung dilema etika tadi, Pak? Iya, tentu saja setiap pengambilan keputusan untuk dilema etika itu tentu saja setiap kasus itu biasanya unik, Pak. Jadi berbeda dan unik, perlu. Makanya saya di sini dalam pengambilan keputusan itu kadang kebetulan Pak Dokter guru seni gitu ya, kadang ada seninya gitu ya, seninya. Belum tentu saya mengambil keputusan dengan kasus yang mirip, saya ambil keputusannya sama. Karena memang tergantung orang, tergantung apa kasusnya yang melibatkan siapa, itu akan menjadi pertimbangan-pertimbangan. Jadi nggak bisa misalnya kita suatu kasus yang mirip tapi yang terlibat yang beda kita ambil keputusan yang sama, itu tidak bisa. Karena saya sendiri masih sampai sekarang masih belajar, karena setiap keputusan yang sama ambil kok saya merasa sampai saat ini belum pernah ada yang ideal sekali gitu. Pasti ada kerikil-kerikil kecil, tapi itu saya anggap itu perjalanan waktu yang akhirnya kita semakin pengalaman, semakin dewasa, semakin tahu, akhirnya ke depannya kita dapat mengambil keputusan lebih baik. Tapi tentu saja setiap pengambilan keputusan itu kita belajar, kita analisa, terus kalau keputusan itu sudah berjalan, bagaimana itu nanti berjalannya gini, dan kita harus selalu mempersiapkan alternatif yang lain bila keputusan itu pada saat perjalanan itu ada hambatan-hambatan. Kita selalu harus siap alternatif itu. Itu pelajaran yang saya ambil, karena keputusan tidak ada yang sempurna, pasti di tengah jalan itu ada yang menghambat, kita harus siap gitu. Jadi kita antisipasi lah kemungkinan akibat yang negatif itu selalu kita antisipasi supaya ya kita bisa mengeliminir semua kegiatan yang tidak efektif. Jadi saya belajar terus supaya keputusan-keputusan itu bisa kalau Pak Keter tadi kalau memuaskan semua pihak susah. Tapi intinya keputusan-keputusan itu bisa membawa kebaikan untuk semua. Entah derajat persentasenya berapa, tapi saya minimal ada prospek lebih baik gitu. Jadi harapannya keputusan itu bisa diterima sebagian besar ya, karena diterima dan membawa efek yang lebih baik gitu ya. Meskipun tetap saja suatu keputusan biasanya pasti ada semacam resiko atau ada efek yang, tapi resiko itu yang paling kecil diantisipasi juga jalan keluarnya. Oke, terima kasih Pak Wit atas diskusinya, ini sebenarnya menarik sekali. Mengingat apa yang kita
diskusikan atau yang saya tanyakan ini sebenarnya itu merupakan kejadian-kejadian yang banyak sekali dan pasti itu kemungkinan akan terjadi terus. Ya intinya gini Pak Keter, intinya bahwa yang pemimpin itu bukan saya karena kepala sekolah. Pak Keter juga pemimpin pembelajaran. Semua pemimpin, sebetulnya diri kita itu pemimpin itu. Minimal memimpin diri kita sendiri. Jadi memang kalau Pak Keter bilang, oh saya karena pimpinan gitu, enggak. Tapi kita sama-sama belajar, saya juga tunggu diskusi-diskusi selanjutnya dengan Pak Keter. Perkembangan ilmu itu selalu berkembang, nanti kita sama-sama. Jadi kita sharing, saya tidak memposisikan bahwa pemimpin itu kepala sekolah, bukan semua pemimpin. Dan kita kalau bisa berkolaborasi, bisa diskusi, insya Allah saya juga akan lebih baik, Pak Keter lebih baik, dan kedepannya membawa siswa-siswa kita yang lebih baik juga. Semoga ini semuanya ya muaranya nanti akan ke siswa untuk kemajuan siswa. Terima kasih Pak Wid atas waktunya. Sama-sama. Sangat bermanfaat ini, semoga kedepannya sekolah kita juga akan semakin maju dengan adanya kolaborasi dan ya informasi, kita diskusi, bertukar pikiran, tidak hanya berdua mungkin dengan rekan-rekan yang lain juga. Ya, semoga nanti diskusi-diskusi ini bisa berjalan semua, guru penggerak semakin banyak, kita bisa membawa SMA ini lebih maju terutama dalam pelayanan kepada peserta didik kita. Amin. Terima kasih Pak Wid. Ya, mohon maaf bila ada kekurangan, kita diskusi selanjutnya nanti kita lanjutkan supaya kita ya ilmu selalu berkembang. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan hasil analisis saya terhadap proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh kepala sekolah, terutama dalam menghadapi situasi dilema ITK. Pada kesempatan wawancara pertama, saya berkesempatan untuk menggali informasi dari Bapak Widiantoro, Sarjana Pendidikan. Beliau merupakan kepala sekolah di mana tempat saya mengajar, yaitu SMA Negeri 1 Batur Banjarnegara, sebuah wilayah di dataran tinggi Dieng. Pak Widiantoro sendiri baru menjadi kepala sekolah sekitar 9 bulan, terhitung mulai 12 Juli tahun 2022. Dari sebelumnya seorang guru mata pelajaran ekonomi di SMA Negeri 1 Dayaluhur Cilacap. Beliau juga merupakan lulusan guru penggerak dari program Pendidikan Guru Penggerak Angkatan Pertama BPGP Jawa Tengah. Dari wawancara yang saya lakukan, saya mengetahui bahwasanya beliau cukup sering menghadapi masalah dilema etika di sekolah. Dan beliau pun merasa masih perlu banyak belajar untuk memutuskan masalah dilema etika dengan maksimal. Beliau mengakui bahwa pendidikan guru penggerak sangat membantu pengetahuan dan pengalaman untuk bisa menjadi pemimpin dalam menjalankan pembelajaran yang berpihak pada murid. Dalam mengatasi masalah dilema etika, Pak Widiantoro selalu mengedepankan hukum negara, termasuk di dalamnya hukum agama, etika, sosial, dan juga moral. Sehingga bisa disimpulkan jika beliau dalam mengambil sebuah keputusan lebih cenderung mengambil prinsip berpikir berbasis peraturan. Tujuan akhir dari keputusan yang dibuat, harapannya merupakan keputusan yang memiliki kemaslahatan atau kebaikan untuk sekolah, paling banyak dengan risiko paling kecil. Dalam mengambil keputusan, agar efektif bisa dilaksanakan jika keputusan itu dikomunikasikan dengan yang bersangkutan. Ketika menghadapi masalah dilema etika, Pak Widiantoro selalu meminta masukan kepada stakeholder, terutama pada wakil kepala sekolah, guru-guru, maupun staf tata usaha, serta murid-murid, karena merekalah yang merupakan sasaran utamanya.
Ketika menghadapi sebuah masalah yang harus diputuskan, maka masalah akan dianalisis terlebih dahulu. Apakah ada kemungkinan berlawanan dengan aturan, norma agama, adat, ataupun akibat yang mungkin muncul, sehingga resiko-resikonya bisa diminimalisir. Pak Widiantoro akan membuat keputusan cepat, saat itu juga jika memungkinkan. Tetapi jika keputusannya merupakan masalah yang tidak ringan, maka tidak terlalu mengacu kepada waktu. Meskipun beliau berpendapat bahwa tetap ada target, tetapi masih fleksibel. Pak Wid akan mengutamakan untuk menghasilkan keputusan akhir yang baik, efektif, dan cepat. Dan masih menurut Pak Wid, faktor kolaborasi dari semua stakeholder sangat membantu beliau dalam mengambil keputusan-keputusan terkait dilema etika yang muncul. Karena setiap kasus pasti unik. Meskipun kasusnya sama, bisa jadi dialami oleh orang yang berbeda, maka penyelesaian kasusnya pun akan berbeda. Dari setiap kasus akan memberikan pembelajaran ke depannya, sehingga dari kasus-kasus tersebut kita diminta untuk mempersiapkan alternatif yang lain, karena keputusan itu tidak mungkin ada yang sempurna. Keputusan mungkin tidak akan memuaskan semua pihak, tetapi intinya keputusan itu bisa memperoleh kebaikan untuk semuanya. Closing statement dari beliau bahwa pemimpin sebenarnya bukan hanya kepala sekolah, bahwa semua individu dari kita pada prinsipnya adalah sebagai seorang pemimpin. Keputusan mungkin tidak akan memuaskan semua pihak, tetapi intinya keputusan bisa memperoleh kebaikan untuk semuanya. Demikian hasil wawancara yang saya lakukan dengan Pak Widiantoro selaku kepala sekolah di SMA Negeri 1 Batur, di mana saya juga mengajar di situ. Terima kasih. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Gatot? Alhamdulillah sehat. Mohon maaf ini merepotkan, mau wawancara terkait tugas saya sebagai calon guru penggerak, untuk mewawancarai bagaimana seorang kepala sekolah mengambil keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan. Mohon maaf mungkin nanti akan mengganggu waktu sekitar 15 atau 20 menit depan. Kita mulai yang kira tahun sebelumnya. Pak Darto sudah berapa tahun nih jadi kepala sekolah? Ya sudah cukup lama Pak Dirjen. Nah, senior gitu. Ini ada beberapa hal terkait dengan pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan. Yang pertama Pak Darto yang ingin saya tanyakan, bagaimana Pak Darto dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kesukaan moral? Kaitannya dengan beberapa hal, pertama mengidentifikasi beberapa kasus dilema etika atau kesukaan moral. Di antaranya kita koordinasi dengan tim manajemen sekolah dari beberapa kepala sekolah untuk mengidentifikasi terutama kaitan dengan dilema etika ataupun kesukaan moral yang ada di masing-masing bidang, baik itu bidang kesiswaan, kurikulum maupun yang lain, yang terutama di sekolah kita yang erat kaitannya dengan kegiatan sekolah, ya terutama di bidang kesiswaan dan kita koordinasikan untuk mengidentifikasi beberapa hal, terutama nanti kaitan dengan dilema etika maupun kesukaan moral yang ada di sekolah. Jadi dikoordinasikan. Kemudian untuk Pak Darto sendiri ketika menjalankan pengambilan keputusan, terutama untuk kasus-kasus tadi, di mana ada dua kepentingan yang sebenarnya sama-sama benar, tetapi bertolak belakang. Nah, bagaimana Pak Darto dalam
ya. Telematika. Jadi sebenarnya sama-sama benar tapi bertolak belakang. Bisa kita contohkan, yang misalnya contoh ada kegiatan siswa yang mengikuti lomba, ya. Contoh mengikuti lomba baik bidang akademik maupun non akademik. Dalam persiapan mengikuti lomba maupun dalam pelaksanaan lomba tentunya akan meninggalkan pembelajaran di kelas, ya. Otomatis kan ada kepentingan yang berbeda, ya. Yang pertama, satu sisi mengikuti lomba, satu sisi meninggalkan pelajaran. Kaitan dengan hal tersebut, maka perlu kita komunikasikan dengan tim sekolah, terutama dari teman-teman mahasiswa sekolah untuk membahas bagaimana untuk alternatif penyelesaian kegiatan siswa agar semuanya bisa jalan. Siswa mewakili sekolah bisa jalan, kemudian juga dari bapak ibu guru yang mengampu pembelajaran juga jalan, terutama anak-anak yang meninggalkan pembelajaran ini bisa difasilitasi, terutama agar tidak tertinggal dalam pembelajarannya. Jadi ada semacam mungkin penambahan jam di luar KPM untuk lomba-lomba anak-anak yang ikut lomba tadi. Mungkin di dalam kegiatan tersebut anak-anak yang meninggalkan pelajaran, kalau sekarang sudah dengan adanya pandemi COVID-19 kan ada satu upaya, ya, selain pembelajaran tatap muka secara langsung juga bisa dengan asinkron, ya, anak bisa mengikuti pembelajaran dengan tidak tatap muka, ya, sehingga nanti semuanya bisa jalan. Jadi ada solusi lain, ya. Oke. Kemudian selanjutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Pak Carto lakukan selama ini? Untuk langkah-langkahnya yang kaitan dengan kiriman etika atau moral, terutama beberapa kejadian terjadi dulu ataupun nanti sebelum kejadian kita bahas dulu. Maka tadi dari identifikasi, maka dari tim sekolah bisa membahas ataupun bermusyawarah untuk mencari solusi bagaimana pemecahan masalah apabila ada hal-hal yang terjadi baik di kesiswaan, guru maupun yang lain. Sehingga di dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, yang utama ya kita koordinasi dengan tim sekolah. Kemudian setelah kita koordinasi dengan tim sekolah, kita juga komunikasi dengan bapak ibu, kaitan dengan hal yang terjadi di dalam kegiatan pembelajaran maupun kegiatan yang lain, sehingga bapak ibu guru bisa mengetahui dan sekaligus untuk bisa memberikan masukan dan untuk sebagai penyelesaiannya apabila terjadi kasus atau kegiatan yang ada di bidang kesiswaan maupun di kurikulum, terutama yang melibatkan siswa. Terima kasih. Kemudian ada lagi hal-hal apa saja yang selama ini Pak Carto anggap efektif dalam pengambilan keputusan dari kasus-kasus dilematika tersebut. Hal yang efektif ya tentunya kita selaku di sekolah ini yang utama adalah koordinasi, ya, koordinasi di dalam lingkungan sekolah, ya, terutama dari tim sekolah atau tim manajemen sekolah, dan untuk selalu koordinasi dalam mengambil satu keputusan, ya, sehingga itu sebagai satu yang efektif bagi sekolah, terutama kepala sekolah dalam mengambil keputusan. Ini juga pertimbangan dari teman-teman tim sekolah maupun dari bapak ibu guru juga memberikan masukan-masukan untuk kepentingan utama. Jadi koordinasi dulu, enggak langsung memutuskan sendiri. Nah, baik.
Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus tersebut. Jadi yang menjadi tantangan itu biasanya nopo Pak? Untuk tantangan yang ada di sekolah, ya, terutama tadi kaitan dengan dilema etika, ya, misalnya tadi kita contohkan siswa yang berlomba, kemudian meninggalkan pelajaran. Ini tantangannya mungkin ada beberapa guru, ya, guru yang mungkin ada yang berbeda, ya, berbeda dengan guru yang lain, persepsi yang berbeda. Maka ini sebagai tantangan kita, sekaligus untuk bisa memberikan pemahaman kepada guru yang mungkin memiliki persepsi yang berbeda. Jadi diberikan pemahaman gitu. Kemudian apakah Pak Darto memiliki jadwal atau target-target tertentu ketika ada permasalahan harus selesai hari itu juga, saat itu juga, atau mungkin harus melalui proses yang seperti apa? Jadi jadwalnya apakah ada target-target waktunya? Untuk jadwal atau target yang kita tergantung dari permasalahannya. Kalau permasalahan yang ada semakin cepat semakin baik, sehingga kalau ada masalah, ya tentunya kita tadi sudah yang utama koordinasi untuk segera menyelesaikan. Ya, jadi targetnya secepat mungkin bisa diselesaikan. Ya. Jadi kalau bisa ya secepat mungkin tidak menunda-nunda. Kemudian adakah seseorang atau faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Darto dalam mengambil keputusan? Dalam pengambilan keputusan ya tentunya tadi dengan tim manajemen tadi sangat membantu kita, terutama dalam memberikan masukan-masukan untuk kepentingan bersama, kepentingan sekolah, terutama masukan-masukan dari teman-teman di manajemen sekolah, termasuk dari Bapak Ibu guru, karyawan itu juga sangat membantu kita satu sekolah dalam mengambil satu keputusan, terutama untuk kepentingan bersama, kepentingan sekolah. Jadi semua dilibatkan Pak. Ini pertanyaan terakhir Pak Darto, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang Pak Darto petik dari pengalaman Pak Darto selama ini dalam mengambil keputusan dilema etika? Untuk pembelajaran dengan dilema etika, tentunya di sekolah ini kan beberapa masalah, tentunya yang dilema etika semuanya benar, semuanya baik. Jadi kita di dalam pengambilan keputusan tersebut tentunya harus bisa melibatkan berbagai pihak, terutama dari sekolah maupun dari Bapak Guru, agar nantinya keputusan yang bisa diambil ini bisa benar-benar memberikan kemanfaatan atau keuntungan bagi kita, ya, bagi siswa, bagi guru, dan semuanya tidak merasa dirugikan, ya, terutama dalam mengambil satu keputusan. Demikian tadi Pak Darto beberapa pertanyaan yang saya sampaikan. Terima kasih atas penjelasannya. Terima kasih juga waktunya. Ya, sama-sama. Di samping kesibukan Pak Darto masih bisa menyempatkan waktunya untuk saya. Saya ucapkan terima kasih kembali Pak Darto. Sama-sama Pak Skater, selamat sukses ya Pak Skater sebagai calon guru. Amin, amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada video hasil wawancara yang kedua ini, saya berkesempatan mewawancarai Kepala SMA Negeri 1 Banjarnegara, Bapak Sudarto, Sarjana Pendidikan, Magister Manajemen. Saat ini,
Beliau sudah menjadi kepala sekolah kurang lebih 10 tahun, mulai dari tahun 2012, dan sudah menjadi kepala sekolah di tiga sekolah yang berbeda, dan tentunya sudah sangat berpengalaman dalam mengambil keputusan berkaitan dengan sebuah kasus yang merupakan dilema etika. Dari hasil wawancara tersebut, dapat saya ketahui bahwa Pak Jarto sering berhadapan dengan situasi dilema etika di mana terjadi paradigma individu melawan kelompok, di mana setiap ada kasus yang merupakan dilema etika, beliau selalu mengkomunikasikan dengan stakeholder di sekolah, terutama dengan para wakil kepala sekolah, seluruh guru, tata usaha, dan juga murid, agar keputusan yang diambil meminimalisir resiko munculnya konflik kepentingan, baik kepentingan pribadi, kelompok kecil, maupun kelompok besar. Di sekolah, beliau juga kadang berhadapan dengan paradigma dilema etika yang lain, misalnya rasa keadilan dengan rasa belas kasihan. Seperti kasus yang beliau contohkan, di mana ada beberapa siswa yang belum tuntas nilainya karena mendapatkan tugas dari sekolah untuk mengikuti kegiatan perlombaan, sementara guru juga berpedoman harus tetap melakukan penilaian sesuai dengan standar. Untuk prinsip resolusi dalam menyelesaikan dilema etika tersebut, Pak Jarto telah menggunakan prinsip berpikir berbasis rasa peduli. Dicontohkan saat beliau menunjukkan kepedulian terhadap murid yang berprestasi tadi, baik di bidang akademik maupun non-akademik, dengan memberikan kesempatan kepada murid walaupun menimbulkan dilema etika, di mana saat murid melaksanakan tugas dari sekolah untuk mengikuti perlombaan, pada saat yang bersamaan juga berarti murid tersebut meninggalkan pelajaran di kelas. Sementara guru tetap harus melakukan penilaian sesuai dengan standar-standar yang berlaku. Lalu beliau mengarahkan para guru agar tetap memberikan penilaian bagi murid-murid tersebut, walaupun dengan proses yang tidak seperti murid lainnya. Hal ini juga sebagai bentuk penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Dalam membuat keputusan pada kasus, beliau selalu berhati-hati. Jangan sampai keputusannya bertentangan dengan legalitas atau regulasi yang ada. Ini berarti juga bahwa beliau telah menerapkan prinsip berpikir berbasis peraturan berkaitan dengan 9 langkah pengambil keputusan dan pengujian. Keputusan nampaknya tidak semua langkah dilakukan, hanya beberapa langkah saja yang muncul, yaitu mengenai langkah-langkah nilai yang saling bertentangan, menentukan siapa saja yang terlibat, dengan selalu berkoordinasi dengan semua komponen sekolah untuk pengujian kebenaran. Pak Jarto selalu berpedoman pada regulasi yang berlaku. Sepanjang keputusannya tidak bertentangan dengan regulasi, beliau berani menetapkan sebagai sebuah keputusan. Nah, dari analisis saya terhadap Pak wawancara kepada 2 kepala sekolah, ada beberapa kesamaan diantaranya. Kepala sekolah akan memanggil yang bersangkutan untuk dikonfirmasi, kemudian melibatkan semua stakeholder sekolah untuk dimintai pertanggungjawaban, dan selalu berpatokan pada regulasi serta mencari keputusan yang tidak menimbulkan resiko atau bisa diartikan mengambil resiko terkecil yang mungkin muncul. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.